saudara-saudara. Kita ulang sekali lagi. Shalom saudara-saudara. Shalom. Nah, kayak gini. Coba ulang pastor sendiri. Shalom pastor. Shalom. Kita tes dari yang sebelah kanan. Shalom. Shalom. Sebelah kiri. Shalom. Shalom. Ya. Gimana untuk 1 minggu hari ini, dari minggu lalu sampai hari ini, apakah ada sukacita saudara-saudara? Aminnya lemah sekali. Apakah ada sukacita saudara-saudara? Pasti tuh kayak marah jadinya ya. Itu ekspresi hati. Itu ekspresi hati. Oke. Terima kasih. Dalam bulan-bulan ini gereja temanya adalah tentang mengasihi ya saudara-saudara. Kita sudah mulai bahas tema ini dari bulan Juni. Betul Pastor? Juli? Agustus. Mengasihi Juni. Ya. Kita sudah banyak mendengar tentang mengasihi itu dari bulan Juni ya saudara-saudara. Di gereja kita ini secara konsisten setiap minggunya membahas mengenai mengasihi. Jadi saya rasa sudah tidak asing lagi tentang kata mengasihi. Nah, karena sudah tidak asing lagi, bolehkah saya meminta pendapat tentang mengasihi? Kalau menurut salah satu bapak atau ibu sekalian, apakah itu mengasihi? Bang Yan, mengasihi itu apa bang? Contohnya boleh, definisinya boleh. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Luar biasa sekali bang. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Suara saya tiba-tiba besar. Terima kasih Sam. Terima kasih bang. Kalau dari sisi sebelah kiri saya, mungkin ada yang mau berpendapat, apakah itu mengasihi? Gabriel? Apakah itu mengasihi, Gab? Luar biasa. KBK. Sabar. Mengasihi sabar. Salah satu bukti dari kita mengasihi adalah sabar, ya, betul. Terima kasih, Gab. Ya, jadi saudara-saudara kita sudah banyak sekali mendengar mengenai kasih. Bagaimana kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan caranya Tuhan memperlakukan kita, dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu sudah kita pahami ya, harusnya saudara-saudara ya. Nah, kalau kita tema yang bulan ini itu kan adalah love one another, yang artinya adalah saling mengasihi. Nah, tadi kan kita membahas mengenai mengasihinya. Di sini ada kata saling, saudara-saudara. Sebelum mengasihi ada kata saling. Jadi mengasihinya bukan hanya satu orang mengasihi seseorang lainnya. Tapi dalam bulan ini kita akan membahas mengenai saling mengasihi. Bukan hanya saya mengasihi Gap, atau bukan hanya Gap mengasihi Bang Ian, tapi saya mengasihi Bang Ian mengasihi saya mengasihi Gabriel mengasihi saya, dan kita semua saling. Artinya adalah ada pertukaran, ada hubungan, bukan hanya satu arah. Jadi ini kita naik satu tingkat lagi ya levelnya saudara-saudara. Ketika kita mengasihi, bukan lagi mengasihi yang satu arah, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk bisa mengasihi dengan saling. Oke, boleh next? Bagaimana saling itu bisa tercipta? Kalau motivasi kita di awal mengasihi hanya untuk ya udah kan disuruh untuk mengasihi, saya mengasihi aja. Apakah kita bisa membuat orang lain juga ikut mengasihi? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena saat kita mau membuat orang lain juga bisa mengasihi, harus ada dampak yang kita berikan terlebih dahulu.
bagaimana cara kita bisa memiliki dampak tersebut? Atau bagaimana cara kita untuk bisa berdampak? Mengasihi kita bukan hanya untuk sekedar karena disuruh aja, tapi harus benar-benar dari diri kita yang mau mengasihi ke taraf yang lebih tinggi. Bukan hanya mengasihi sekedar yang penting aku seperti mengasihi, tapi aku harus benar-benar mengasihi sampai kepada aku bisa berdampak sehingga orang lain juga mau untuk mengasihi. Kalau dalam dunia sehari-hari ini, contoh di pekerjaan, ada perbedaan antara satu staf biasa dengan pimpinan. Staf hanya mengerjakan tugas saja. Pimpinan ada tanggung jawab lebih. Salah satunya adalah memberikan teladan kepada staf. Lalu apa kaitannya dengan kasih? Dengan mengasihi yang di sini? Kalau kita hanya mengasihi karena kita merasa, ya aku perlu untuk mengasihi karena aku disuruh, itu seperti kita yang sedang menjadi staf, hanya menjalankan tugas yang diberikan. Tapi untuk kita bisa menciptakan saling, kita harus berpindah dari paradigma yang satu kepada paradigma yang satunya lagi. Apakah itu? Paradigma kita harus bisa menjadi teladan juga bagi sekeliling kita. Dengan itulah kita akan memunculkan saling yang tadi. Ya, agak berat ya saudara-saudara semua, agak tertunduk lesu atau lapar, ngantuk. Nanti kita makan saudara-saudara yang disediakan oleh pastor. Ada tuh 3. Ada di depan. Oh, dari Kak Indah. Bolunya Kak Indah enak loh saudara-saudara. Jangan lupa dicicipi. Pasti. Potong 10.000. Ya, ada pesan sponsor ya saudara jadinya. Oke, jadi saat kita mau mengasihi, bukan lagi karena sekedar kita disuruh untuk mengasihi, tapi kita perlu dengan sepenuh hati kita untuk bisa mengasihi. Karena yang dilakukan sepenuh hati pasti akan memiliki dampak. Untuk saling tercipta, kata saling itu bisa tercipta, kita harus berdampak dulu saudara-saudara. Kalau hanya satu orang yang mengasihi, nggak bisa disebut saling. Contoh, Bang Ian dengan Kak Weni, apakah saling mengasihi? Pasti jelas. Kalau cuma Bang Ian yang mengasihi Kak Weni, apakah bisa dikatakan saling? Tidak. Terus cara Bang Ian bisa membuat ada kata saling itu gimana Bang? Memberikan teladan. Berarti Bang Ian mengasihi terlebih dahulu sehingga ada dampak yang ditimbulkan. Akhirnya Kak Weni juga bisa mengasihi Bang Ian dan itulah timbul saling. Dan begitu juga dengan kita saudara-saudara. Dalam hubungan apapun, bukan hanya dalam pernikahan seperti yang Bang Ian sudah contohkan, tapi dalam relasi kita kepada teman, relasi kita antar saudara, bahkan di dalam gereja ini saudara-saudara, sebagai satu tubuh Kristus. Jadi sama-sama mari kita mengubah paradigma dari ya kita harus mengasihi saja kepada ya kita harus mengasihi sampai kita bisa berdampak sehingga orang lain juga bisa mengasihi dan kata saling itu tercipta supaya tergenapi saling mengasihi. Next. Dan saling mengasihi ini adalah perintah Allah saudara-saudara. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Di dari Yohanes 13 ayat 34. Yang di depan apakah terbaca? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jadi kata saling mengasihi ini bukan hanya tercetus dari tema gereja, tapi memang saling mengasihi adalah perintah Allah. Kalau kita mengatakan kita anak-anaknya Allah, kita mengatakan kita murid-muridnya Tuhan, berarti harusnya sudah sewajarnya kita mengikuti aturan atau perintah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Next. Berikutnya, setelah kita tahu perintah Allah adalah saling mengasihi, kenapa sih? Kayak kepikir gak sih, kenapa ya kok Tuhan tuh kasih perintahnya harus saling mengasihi? Jawabannya di sini, saudara-saudara. Karena Allah adalah kasih. Ya, jadi kita ngeh lah ya. Kenapa sih Tuhan suruh kita saling mengasihi? Ya karena Allah adalah kasih. Contoh, kalau di rumah orang tua meminta anaknya untuk yang bersih ya nak, ya karena orang tuanya bersih. Gak mungkin orang tuanya bersih bilang ke anaknya, gak apa-apa berantak aja. Mungkinkah seperti itu ibu-ibu? Tidak mungkin. Pasti akan selaras, sejalan apa yang diperintahkan dengan apa yang karakter atau identitas dari yang memberikan perintah tersebut. Sama seperti Tuhan kita, ketika Tuhan kita memberikan perintah saling mengasihi, ya karena Allah adalah kasih. Nah di sini agak ngeri ya saudara-saudara, dibilang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Waktu baca ini sih serem sih saudara-saudara. Saya berpikir jadinya, aduh gimana lah caranya masih hidup di dalam dunia ini. Susah kayak begini, harus melawan daging, mengasihi pula. Mending kalau yang dikasihinya baik ke kita. Tapi yang Tuhan mau adalah mengasihi bukan cuma yang baik ke kita. Tapi kalau kita nggak mengasihi, kita bilang kita tidak mengenal Allah. Ini satu refleksi yang butuh kerendahan hati untuk sama-sama bisa cross check diri masing-masing. Apakah kita selama ini mengasihi? Karena kalau kita tinggal di luar dari kasih, sama aja kita tidak mengenal Allah. Lalu sebenarnya siapa yang kita sembah selama ini? Butuh satu kedewasaan untuk kita bisa cross check dan mau ambil tindakan kalau memang selama ini ternyata kita masih ada di luar kasih. Dan kasih ini adalah salah satu atribut Allah, atribut yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan dari Allah. Adalah kasih salah satunya, yang bisa dikomunikasikan. Jadi atribut itu ada dua, ada yang bisa dikomunikasikan, ada yang tidak. Contoh yang tidak itu atribut Allah, Allah adalah maha kuasa, Allah maha hadir. Nah itu tidak bisa ditemukan di dalam manusia. Tapi atribut Allah yang dikomunikasikan itu adalah yang bisa kita seperti jumpai di manusia. Contoh kebaikan, keadilan, belas kasihan, dan juga kasih. Nah kasih ini sebenarnya kita juga bisa temui di manusia. Tapi tentu ada perbedaan antara kasih Allah dengan kasih manusia. Kalau kita cuma mau bilang, ya kasih kan di mana aja ada. Ya betul, di dunia ada kasih. Kita bisa lihat bahkan orang-orang di luar Tuhan juga bisa mempraktikkan kasih. Bukankah kita sering melihat orang-orang yang tidak ada di dalam gereja, yang bukan beragama Kristen, atau tidak mengaku mengenal Tuhan, tapi dia sangat baik kepada orang-orang sekitarnya? Dia sering membantu orang yang kesusahan. Kalau ada bencana mana-mana, dia yang paling pertama datang untuk membantu. Bukankah kita sering menemukan itu? Lalu apa perbedaannya kita dengan orang di luar sana? Kalau kasih pun bisa dipraktekkan oleh mereka. Perbedaannya adalah kasih yang dimaksud di sini
bukan hanya kasih yang berasal dari dunia. Kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif. Kasih seperti Tuhan telah mengasihi kita, bahkan saat kita masih dalam keberdosaan kita. Jadi bukan hanya ketika orang baik ke kita atau orang tidak mengusik kita, kita baik kepada mereka. Di dunia itu hukum yang dilaksanakan, yang terjadi. Tapi di dalam Tuhan, kita mengasihi. Ya, perintahnya cukup jelas lah ya. Kita sering dengar, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Apakah mudah? Tentu tidak. Tapi itu adalah standar yang Tuhan kasih ke kita, yang Tuhan berikan ke kita. Jadi bukan perihal ketika orang sudah baik ke kita, maka kita bisa mengasihi. Tapi bagaimana kita dengan karakter kita yang merupakan anak Allah, pengenalan kita akan Allah, dan terlebih lagi Allah yang sudah mengasihi kita, itulah yang membuat kita bisa mengasihi sesama kita. Next. Mengasihi ini selalu berjalan beriringan bersamaan dengan apa, Gabriel? Kasih selalu berjalan beriringan bersamaan dengan silakan. Iya. Oke, dengan silakan. Di sini sudah ada di depan. Kasih itu selalu beriringan atau berjalan bersamaan dengan pengorbanan. Sebelum kita bahas lebih jauh kepada bawah-bawahnya, coba kita stop di pengorbanan. Contoh, seorang ibu ketika melahirkan anaknya atas dasar mengasihi, pasti ada suatu pengorbanan. Bagaimana ibu-ibu yang sudah melahirkan? Bisa nggak sih kita mengasihi tanpa melakukan suatu pengorbanan? Tidak akan bisa. Karena pada naturnya manusia ini maunya enak di dirinya sendiri, enak di dagingnya. Tapi kasih itu bertentangan dengan itu. Kasih, seperti yang tadi Bang Yan bilang, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Enakkah buat daging? Tidak. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Allah, gimana ya, mau protes juga yang mana bisa kita protes. Kita anaknya Tuhan, Tuhan kita kasih, ya itu yang kita jalankan, saudara-saudara. Selalu beriringan dengan pengorbanan. Lalu ada kaitannya juga dengan sangkal diri dan pikul salib. Kenapa? Karena saat kita mengasihi dengan kasihnya Allah, ya pasti akan bertentangan dengan daging kita. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh, berdoa bagi musuh kita? Kan kalau di hukum dunia itu, ya dia buat saya luka 5 cm, saya setidaknya buat dia luka 5 cm juga. Kalau bisa lebih, 10 malah. Itu hukum dunia. Tapi bagaimana yang Tuhan mau? Tuhan bilang kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi teman, bukan. Kasih pipi kanan. Gak masuk di logika kita sebagai manusia. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Buat daging kayak, apa-apaan ini? Ya tapi ini yang Tuhan mau. Ketika kita mengasihi, artinya kita harus membuang nih semua kemauan kedagingan kita singkirkan, dan kita ikuti apa maunya Tuhan. Ya tidak pernah menjadi suatu hal yang mudah ya saudara-saudara. Karena memang kita masih tinggal dalam dunia ini, masih ada daging kita ini. Jadi memang saat kita benar mengatakan kita mau mengasihi sesuai dengan yang Tuhan mau,
ya kita akan selalu berjalan bersamaan dengan ini, pengorbanan, sangkal diri, dan pikul salib. Lalu kalau kita bicara mengenai tadi kan dibilang mengasihi musuh. Musuh tuh terdengarnya kayak orang-orang yang jauh banget di sana gitu. Ya sebenarnya enggak juga. Kita bisa mulai dari yang terdekat dari kita. Ya mungkin bukan dikatakan musuh yang masa musuh teman-teman kita ini jadi musuh sih, ya enggak. Tapi ketika ada teman-teman kita yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak enak diterima di hati kita, tapi kita mengasihi, itu kita sudah mempraktekkan kasih itu, saudara-saudara. Jadi bukan hanya melulu kita berpikir tentang yang jauh, tapi yang dekat. Kita bisa mulai dari yang terdekat. Contoh, siapa ya yang tertunduk-tunduk mungkin? Gabriel. Contoh Gab, misalkan nih Ben lagi nyebelin banget atau gangguin you terus, biasanya you ngapain? Jujur Gab. Maafin, oke. Luar biasa loh Gabriel ini. Ya boleh saudara-saudara, kita harus bisa meneladani ya bagaimana Gabriel bisa memaafkan saudaranya yang sedang menyebalkan. Oke, kita tanya kepada ibunya, betul kah Chris kayak gitu di rumah? Enggak. Sekarang udah lebih sabar. Sekarang sudah lebih sabar. Ada pertumbuhan bagus Gabriel. Teruskan. Oke, sekarang kita ganti ke adiknya Gabriel, Sam. Kalau di rumah Gab lagi menyebalkan, kayak gimana biasanya? Begitu. Biasanya apa yang dilakukan? Bikin dia cuci piring. Oke. Bikin cuci piring. Ya, jadi kita dalam keluarga pun, di dalam rumah pun pasti ada pergesekan satu dengan yang lain ya saudara-saudara. Bukan berarti ketika kita bilang mengasihi hanya terpikir yang di luar-luar sana, tapi kita bisa mulai dari yang terdekat. Bahkan di keluarga pun, dari suami istri pun, antar kakak adik pun pasti ada gesekan. Dan kita bisa mempraktekkan kasih ini. Jadi bukan lagi alasan, ya kan aku belum keluar sana, jadi aku gak usah lah mengasihi. Ya enggak. Saat kita ada sekarang pun, kita bisa mempraktekkan kasih itu. Dimulai dari orang yang terdekat. Jangan sampai kita hanya fokus kepada orang yang jauh sampai terdekat kita lupa. Tapi kita bisa mulai dari yang terdekat, hingga nanti kita meluas dengan kualitas kita yang benar di hadapan Tuhan. Latihan dari orang terdekat saudara-saudara. Biasa orang terdekat yang paling menguji ya. Bang Ian senyum-senyum, betul ya Bang? Haleluya. Hadis sekali Bang. Oke, next. Refleksi. Kita sedikit refleksi singkat. Bukti nyata kita sudah mengasihi hari ini bisa dipikirkan, nggak perlu diucapkan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau kesaksian, silahkan. Bukti nyata kita sudah mengasihi hari ini. Ayo. Harusnya ini adalah pertanyaan yang kita terus tanyakan kepada diri kita setiap harinya ya saudara-saudara. Iya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, yang Allah kita adalah kasih. Dan kasihnya yang seperti sudah dibahas tadi bukan hanya sekedar ya mengasihi seadanya karena disuruh, tapi benar-benar dari diri kita sadar ya bahwa kita mengasihi sampai kita bisa berdampak dan kata saling itu tercipta. Ya, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan terus-menerus. Next. Setelah kita tadi membahas mengenai Allah itu kasih dan bagaimana perintah Tuhan untuk saling mengasihi, di sini ada yang
sudah familiar dengan ayat ini? Harusnya sudah ya, pastor sudah bawa sini. Kita baca sama-sama ya. Apakah terbaca di depan? Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua dirinya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang tersuruh di antara banyak saudara. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Saudara-saudara, apakah masih ada yang ragu kalau di sini kita semua orang pilihan? Kita semua percaya ya kalau di sini kita adalah orang-orang pilihan. Karena kalau kita tidak dipilih, saya rasa tidak mungkin kita mau berada di sini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, hati yang rindu untuk bisa beribadah bersama-sama, mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan, saudara-saudara. Yang artinya adalah kita serupa dengan Kristus. Walaupun pada nyatanya saat kita mempraktekkan kasih tidak pernah semudah itu, tapi kabar baiknya adalah karena kita telah dipilih dan kita serupa dengan Kristus yang merupakan kasih itu sendiri, kita bisa saudara-saudara untuk bisa mempraktekkan kasih. Jadi kalau di sini masih ada yang meragukan, aduh bisa nggak ya bisa mengasihi di dalam dunia ini yang kayak begini bentukannya? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena kita serupa dengan Kristus. Karena kita telah dipilih. Dan jelas sekali dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Jadi ada satu pengharapan ketika kita sedang berusaha melawan kedagingan kita mau mengasihi dengan kasih yang sudah Allah berikan kepada kita, ya kita bisa, karena kita ini serupa dengan Kristus. Next. Ini adalah beberapa langkah untuk kita tetap saling mengasihi. Ini yang paling pertama, R-nya di bawah, maaf ya. Harusnya dia sadar, tapi R-nya ke bawah. Jadi langkahnya untuk bisa tetap saling mengasihi. Kenapa harus ada kata tetap? Ya karena pada dasarnya Allah itu kasih. Kita serupa dengan Kristus, yang artinya kita ini juga memiliki kasih. Jadi untuk bisa tetap saling mengasihi atau menghidupi secara konsisten kasih itu, yang pertama adalah kita harus sadar. Sadar apa? Ya sadar kalau kita ini serupa dengan Kristus. Tanpa kita tahu identitas kita ini siapa, kita nggak bisa menghidupi identitas itu, saudara-saudara. Tanpa kita menyadari bahwa kita ini serupa dengan Kristus dan Allah itu adalah kasih, kita nggak akan bisa untuk menghidupi kasih itu. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan cara Allah, bukan cara manusia. Jadi kita harus benar-benar sadar. Bukan lagi dikatakan ya kita harus serupa dulu dengan Allah. Ya bukan, karena kita sudah dipilih dan ditentukan untuk serupa. Jadi kita sudah serupa. Cuma terkadang kita nggak sadar kalau kita ini serupa dengan Kristus. Contoh, seorang putri kerajaan, kalau dia nggak sadar akan identitasnya dia adalah putri kerajaan, dia nggak akan bisa menghidupinya. Otoritas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya tidak bisa dia gunakan. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita tidak sadar dengan betul bahwa kita ini serupa dengan Kristus, yang adalah Allah itu kasih,
ya kita nggak bisa mempraktekkan itu, kita nggak bisa menghidupinya. Jadi yang pertama kita harus sadar. Coba kita katakan bersama, kita harus sadar. Tepuk-tepuk sebelahnya, sadar, sadar. Siapa tahu ada yang sudah terlelap, sadar. Sadar, bangun. Yang berikutnya, setelah kita sadar, apa yang harus kita lakukan? Bertindak. Kalau sudah sadar, tapi cuma sadar, gak ada actionnya, ya sama aja. Kita sudah sadar nih, kita ini serupa dengan Kristus, tapi kita gak mau menggunakan keserupaan dengan Kristus itu, ya sama aja. Contohnya tadi putri kerajaan, dia sudah sadar bahwa dia adalah putri kerajaan. Dia tahu dia punya otoritas seperti apa, tapi dia tidak bertindak, tidak menggunakan otoritasnya. Apakah ada sesuatu yang bisa dihasilkan? Tidak ada. Yang begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah sadar, kita sudah sangat paham akan mengasihi ini, tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan, ya hanya omong kosong belaka. Kalian terkenal no action, thought only. Jadi ya cuma oke-oke aja, tapi gak ada aksi nyatanya. Jadi setelah kita sadar dengan betul-betul bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, serupa dengan Allah, dan Allah itu kasih, mari saudara-saudara kita lakukan bagian kita bertindak. Kita praktekkan kasih itu kepada sesama kita. Dimulai dari yang terjauh, terdekat. Dimulai dari yang terdekat. Jangan terjauh. Nanti kalau yang terjauh duluan, yang dekat lupa. Kita mulai dari yang terdekat, dari yang paling sering bergesekan dengan kita sebenarnya. Keluarga, orang tua, kakak adik, dan juga antar kita di tempat ini, di gereja. Mari kita mulai dengan di antara kita. Coba kita praktekkan kasih dulu kepada satu dengan yang lainnya, sebelahnya. Bisa di high five. Hai, Pastor gak ada sebelahnya ya? Ke belakang boleh Pastor? Depan. Oke. Nah ini jangan cuma terjadi saat ini ya saudara-saudara. Nanti setelah ibadah, ayo kita saling mempraktekkan kasih kepada sesama kita yang ada di sini. Karena kalau kita nggak mulai dari sini, kita nggak praktek dari sini, gimana Tuhan mau kasih yang besar-besar, yang kecil aja tidak setia? Mari kita lakukan dari yang terdekat, dari yang kecil-kecil yang Tuhan percayakan saat ini. Karena kalau kita setia dalam hal yang kecil, pasti Tuhan sudah siapkan yang besar dan pasti lebih susah. Kalau kita nggak latihan dari yang sekarang, ya kita nggak akan sanggup untuk bisa menghadapi yang besar itu. Yang ketiga, setelah kita sadar, kita bertindak, kita perlu yang namanya konsisten. Nah ini yang paling susah biasanya. Karena kalau kita cuma dibilang ya bertindak sesekali, ya sangat bisa lah ya kita lakukan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melakukannya secara konsisten. Karena dalam perintahnya bukan dikatakan saling mengasihilah ketika keadaanmu baik, saling mengasihilah ketika orang yang kamu mau kasihi sedang baik kepadamu. Tidak ada kalimat itu. Jadi kita bukan mengasihi saat ada kondisi tertentu, tapi mau kondisi apapun itu, bagian kita adalah mengasihi. Ya, agak nunduk lagi. Merasa tadi udah semangat gitu ya, saling mengasihi, high five. Sekarang dibilang konsisten, menendur. Ya, manusiawi memang. Gak enak buat daging. Tapi
tambahkanlah imanku. Oke, kita praktekkan sekarang. Tadi sudah saling mengasihi, karena tahu harus konsisten. Kita sama-sama katakan, tambahkanlah imanku. Tapi kabar baiknya ya bisa, selama kita mau benar-benar menambahkan iman kita, selama kita benar-benar mau bergantung dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu kasih kita teladan. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita juga bisa mengasihi sama kita. Kalau Tuhan gak terlebih dahulu mengasihi kita, ya kita gak akan mungkin bisa. Tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya kita ada kasih itu. Tuhan yang kasih dan kita bisa membagikannya. Next. Kita baca sama-sama ya di 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 13. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan Allah. Jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita akan tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Dia telah mengajarkan Dalam ayat ini jelas banget dikatakan bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Jadi ketika kita bisa mengasihi, kita harus balik lagi nih tarik. Bukan karena kita yang mampu sebenarnya saudara-saudara, tapi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan suatu kesombongan, bukan suatu hal yang perlu dibanding-bandingkan kepada sesama kita. Karena toh ketika kita pun mampu untuk mengasihi, itu karena Allah yang sudah mengasihi kita. Dan saudara seiman kita juga dikasihi oleh Allah yang sama, dengan cara yang sama, dengan jumlah yang sama. Jadi bukan lagi bagian kita membanding-bandingkan atau kita bisa judge orang, kok kamu gak mengasihi sih? Kok kamu kayak gitu sih? Tapi kalaupun kita mendapati ada yang kurang, bukan cara kita dengan judge, tapi berdampak. Kasihilah terlebih dahulu. Berdampaklah supaya saudara kita juga bisa merasakan kasih dan membagikan kasih tersebut. Lalu dikatakan, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi jawabannya kalau ditanya kenapa harus saling mengasihi, ya karena Allah sudah mengasihi kita. Jadi bukan karena saya baik, jadi saya mau mengasihi, tidak. Tapi karena Allah sudah mengasihi kita. Ya. Dan di sini dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kalau kita balik, kalau kita tidak mengasihi, artinya Allah tidak tetap di dalam kita. Jadi mari kita sama-sama cross check diri kita masing-masing. Karena kalau kita hidup di luar kasih, kita perlu sangat mempertanyakan selama ini kita berada di mana, karena Allah tidak dalam kita. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam kasih, mari kita cross check juga apakah kasih yang kita pakai selama ini, yang kita bagikan, sungguh-sungguh berasal dari kasih Kristus. Sungguh-sungguh berasal dari pengertian kita bahwa Allah sudah mengasihi kita, makanya kita mengasihi orang lain. Next. Dan mengasihi ini bukan soal perasaan, saudara-saudara. Nah, kalau yang muda-muda apalagi ya, duh saya mengasihi pacar saya, itu perasaan saja. Tapi padanya, kok jadi bapak kok yang amin di belakang? Itu pasangan baru juga. Aduh, itu kita bahas di dalam krisis terpisah ya saudara. Tapi yang dikatakan di sini mengasihi itu bukan hanya perihal perasaan,
tapi ada suatu keputusan, pilihan, dan komitmen. Jadi ketika kita bilang kita mengasihi sesama kita, bukan hanya kita merasakan, ya saya mengasihi kalian, saya mengasihi A, B, C, D, E, sampai Z. Tidak, bukan hanya merasa. Tapi sekarang ini kita sama-sama belajar, saat kita bilang kita mengasihi, ada suatu keputusan yang kita lakukan untuk bisa mengasihi. Bukan hanya karena kita merasa kita mengasihi, tapi keputusan kita untuk mengasihi. Ada perbedaan ketika kita hanya merasakan kita mengasihi dengan kita memutuskan untuk mengasihi. Kalau kita hanya merasakan, ya saat orang itu melakukan hal yang tidak menyenangkan kita, bisa hilang perasaan saudara. Apalagi terus menerus, enak juga sebagai manusia. Tapi di sini dibilang sebagai suatu keputusan, yang artinya walaupun mau kondisi orang yang kita kasih seperti apapun itu, kita tetap memutuskan untuk mengasihi. Dan berikutnya merupakan suatu pilihan. Kita bisa memilih untuk gak mau mengasihi saat kondisi tidak enak. Tapi setelah kita memutuskan, kita juga memilih untuk terus mengasihi. Dan yang terakhir adalah komitmen. Karena mengasihi di sini bukan hanya dikatakan sebagai suatu situasi yang oke, kalau di sini saya mau mengasihi, saya memilih untuk mengasihi dalam kondisi ini. Tidak. Kita perlu komitmen untuk bisa mengasihi dengan sepenuhnya. Yang artinya adalah terus menerus, karena itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita bilang kita mengasihi saudara kita, bukan hanya perasaan, tapi ada 3 unsur itu. Kita benar-benar memutuskan untuk mengasihi, kita memilih untuk mengasihi, dan kita berkomitmen untuk mengasihi saudara kita, sesama kita. Dimulai dari yang terdekat. Next. Oke, sambil menunggu. Jadi setelah kita bahas dari awal, kita rangkum lagi. Jadi yang pertama adalah Tuhan mau kita untuk saling mengasihi. Dan saling mengasihi ini merupakan suatu perintah Allah, yang kita kalau mengaku sebagai anaknya, ya tentu kita harus taat kepada Allah. Itu perintahnya, salah satunya adalah untuk kita saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi saat ada sesuatu dalam kondisi tertentu, tapi kita mau mengasihi dengan konsisten ya saudara-saudara. Karena Allah mengasihi kita bukan hanya karena situasional kan. Bukan hanya saat kita baik, bukan hanya saat kita lagi nurut. Bahkan Allah mengasihi kita saat kita masih dalam keberdosaan kita. Jadi mari kita teladani itu, kita juga bisa saling mengasihi dengan konsisten. Walaupun memang dalam prosesnya, dalam pelaksananya tidak pernah semudah itu, karena mengasihi selalu ada berjalan bersamaan dengan juga pengorbanan, sangkal diri, dan pikul salib, karena tidak pernah enak bagi daging kita. Yang mari kita berproses mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita bisa mampu. Dan Allah itu kasih. Kita yang sudah dipilihnya ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Allah itu kasih, jadi kita juga bisa memiliki kasih itu. Jadi ketika kita sudah memiliki kasih itu, kita perlu dengan sadar akan identitas kita, dan kita perlu dengan sadar menghidupi kasih itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan bagian kita adalah memberikannya kepada sesama kita, dimulai dari yang terdekat.
Ya, walaupun memang tidak akan pernah mudah, tapi kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu, memberikan perintah, Tuhan gak pernah tinggalin kita sendirian kan saudara. Seorang bapak, seorang orang tua aja tidak akan pernah tega ninggalin anaknya. Kasih perintah, dilepas, walaupun susah gitu, tapi gak, sama sekali gak dipantau kan gak mungkin. Pastor gak mungkin kan tinggalin BK gitu aja, pasti dipantau. Walaupun mungkin BK akan kesusahan, tapi pasti akan dipantau dan dijaga. Bapak di dunia aja seperti itu, apalagi kita saudara. Bapak kita di surga seperti itu. Walaupun terkesan susah bagi kita, ya tenang, kita akan berjalan bersama Tuhan yang merupakan sumber kasih itu juga. Jadi kita tidak akan pernah ya kehabisan kalau kita bergantung kepada sumbernya. Jadi mari sama-sama saudara-saudara kita terus saling mengasihi. Dan karena kita tahu Allah telah mengasihi kita, bukan lagi kita menjadi serupa dengan Allah dalam hal kasih ini, tapi karena kita sudah serupa dengan Allah, maka kita juga mengasihi sesama kita. Mulai dari yang terdekat, kita kasih secara konsisten. Terima kasih. Pasal mau disampaikan? Sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah mampukan kami Tuhan untuk kami bisa benar-benar menyadari bahwa kami adalah serupa dengan Engkau, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan kami mau dengan sungguh-sungguh bisa saling mengasihi sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Kami juga percaya Bapa kalau Tuhan yang akan memampukan kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, dan Tuhan telah memberikan teladan kepada kami untuk bagaimana bisa mengasihi. Walaupun kami tahu Tuhan dalam prosesnya tidak akan pernah semudah itu, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan mampu untuk bisa mengasihi sesuai dengan perintah-Mu. Dan juga ya Bapa, biarlah setiap dari kami bisa terus mempraktekkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan Tuhan terus menjadi sumber kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Kristen.